perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Ya pemirsa, pagar laut ini akhirnya dibongkar. Lantas apakah permasalahan ini sudah selesai atau masih perlu diusut? Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi 4 DPR fraksi PKS Abdul Haris Al-Masyhari, kemudian juga Kepala Pusat Kajian Pesisir dan juga Kelautan IPB Yon Fitner, dan juga Asisten Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muda Yayan Sofian. Selamat petang Bapak-Bapak sekalian. Selamat petang Mbak Anisha. Selamat seluruh keluarga. Baik. Oke, yang pertama saya ingin ke Pak Yayan. Pak Yayan, ini proses pembongkaran sudah dilakukan, terutama dari TNI AL ini memang sudah dikhususkan begitu untuk melakukan proses pembongkaran ini. Kemudian untuk dari prosesnya, tadi sudah berapa banyak begitu dari yang sudah terbongkar, kemudian juga bagaimana dari proses pembongkaran, apakah terdapat kendala juga, kendala-kendala tertentu mungkin yang dialami pada saat proses pembongkaran, Pak Yayan? Baik, terima kasih Mbak Anissa. Betul sekali. Tadi kita sudah bersama-sama dengan instansi dan kementerian lembaga terkait, baik itu TNI Angkatan Laut, Bakamla, terus kemudian Polairut, KP3, KPLP, terus kemudian dari Kodam Jaya maupun Polda Metro Jaya dan instansi tempat yang ada di sana. Kita kolaborasi bersama-sama untuk melaksanakan proses pembongkaran. Di internal TNI Angkatan Laut sendiri, setidaknya ada 750 prajurit kita yang main bodinya dari Lantamal 3 Jakarta, Batalion Pertahanan Pangkalan, Pasmar 1, dan tentunya di dalamnya juga beberapa kegiatan di internal Angkatan Laut, baik dari Dinas Kesehatan, Dinas Penyelamatan Bawah Air, dan sebagainya. Terus kemudian kita melibatkan juga sejumlah alutsista kita menggunakan 2 kapal Tango Bravo. Kapal Tango Bravo itu kenapa digunakan? Karena itu memiliki power yang besar, ya. Biasanya itu digunakan untuk tarik-menarik kapal. Namun demikian, tentunya kita tadi turun bersama-sama dengan Bapak Menteri Kelautan, terus kemudian Bapak Menteri ATR, terus kemudian Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, perwakilan dari Mabes TNI, terus Kabahar Kampolri, Kabakamla, dan juga Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI juga hadir di sana. Dan kita melihat secara langsung di sana, memang tantangan yang dihadapi prajurit maupun nelayan yang hadir begitu antusiasnya untuk melaksanakan pembongkaran ini. Dan luar biasa sekali Pak Yayan ini dari konsolidasi kemudian juga soliditas dari sejumlah pihak begitu yang membantu proses dari pembongkaran karena memang ini berdampak kepada nelayan. Untuk kemudian sudah berapa lama proses pembongkaran dan nanti akan dilanjutkan sampai kapan sekiranya, dan sudah seberapa panjang proses pembongkaran yang dilakukan sejauh ini Pak Yayan? Baik, yang pertama TNI Angkatan Laut hadir pada hari Sabtu ya, sebelumnya kita melaksanakan pembongkaran. Karena memang Bapak Presiden seperti yang tadi disampaikan, kita lihat sendiri, sudah menginstruksikan kepada perangkatnya, kepada sejumlah menteri, untuk melaksanakan penyelidikan maupun penertiban di lapangan. Dan selanjutnya melihat situasional di lapangan, bagaimana kesulitan rakyat, kesulitan masyarakat terkait dengan adanya pemagaran ini. Tadi juga sudah disampaikan bahwa nelayan harus berputar, sehingga bagaimana kontribusi atau penggunaan bahan bakar sehingga menjadi lebih besar. Sementara tangkapan hasil menangkap ikan itu relatif lebih sulit. Nah inilah TNI, khususnya TNI Angkatan Laut hadir di tengah-tengah rakyat untuk membantu segala kesulitan masyarakat. Ya, jadi terus kemudian
kalau tadi ditanyakan apa kesulitannya, hambatannya adalah hambatan alam, hambatan cuaca. Kita tadi turun bersama melihat secara langsung bagaimana antusiasnya TNI, Polri, sejumlah komponen nasional dari Bakamla, dari Baharkam Polri dengan sejumlah nelayan. Tetapi tadi kita lihat sekitar jam 10 sampai dengan jam 11 saya berada di lokasi, hambatan alam tidak bisa dihindari. Arus begitu cepatnya, begitu kencangnya arus ya. Kita bergerak menggunakan elevated marinir, terus menggunakan kapal-kapal, sarana-sarana yang ada kita miliki untuk lebih mempercepat bagaimana proses pembongkaran ini. Tetapi situasi alam, situasi cuaca tidak bisa kita hindari, ya. Dan saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran, baik di internal TNI Angkatan Laut maupun kepada jajaran-jajaran lain, kepada nelayan dan sebagainya, lebih utamakan keselamatan, lebih diutamakan keamanan dihadapkan dengan situasi kondisi cuaca yang dihadapi di lapangan. Ya, demikian. Ya. Baik, dapat tergambarkan sangat detail sekali ketika Pak Yayan menggambarkannya tadi, menjelaskannya juga bagaimana kemudian kondisi cuaca yang memang ini menjadi kendala bagi proses pembongkaran begitu. Dan Pak Yayan, kalau selama ini dari proses pembongkaran pada hari ini mungkin Pak Yayan bisa sampaikan apakah ada temuan-temuan yang baru yang ditemukan oleh pihak-pihak terkait yang sudah melakukan pembongkaran, Pak Yayan? Sementara saya mendapatkan laporan dari Dansatgas pembongkaran pagar laut ini, yaitu Danlantamal 3 Jakarta, sampai dengan saat ini belum adanya hambatan-hambatan, kecuali hambatan-hambatan alam itu. Dan kita tekankan, kita sampaikan kepada seluruh prajurit, utamakan keselamatan. Sampaikan kepada nelayan, utamakan keselamatan. Kehadiran negara bersama rakyat untuk membantu kesulitan masyarakat di sinilah. Ya, kita bersama-sama kolaborasi TNI, Polri, terus kemudian kementerian, lembaga, bahkan dari parlemen, dari Komisi 4 DPR RI terjun langsung bahu-membahu untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan rakyat. Itulah salah satu bentuk vertikal tegak lurus terhadap kepentingan rakyat, vertikal tegak lurus terhadap keputusan presiden, vertikal tegak lurus terhadap perintah Panglima TNI. Jadi demikian, Pak. Ya. Oke, baik, kalau begitu kita berikan kesempatan juga. Saya ingin menanyakan kepada Mas Yon Fitner, Pak Yon Fitner, ini kalau Anda melihat sejauh ini sebetulnya bagaimana kemudian untuk dampak ekologis seperti apa yang Anda prediksi ini dapat terjadi daripada pengkaplingan ataupun dari pagar-pagar laut yang terpasang, alih fungsi wilayahnya seperti apa yang Anda perkirakan ini akan terjadi di perairan Tangerang ini, Pak Yon Fitner? Ya, baik, terima kasih Mbak Nisa. Selamat sore Pak Yayan, sehat selalu. Selamat sore. Saya menyampaikan apresiasi, dukungan, semangat kepada bapak-bapak kita dari TNI Angkatan Laut, kemudian juga apresiasi kepada seluruh masyarakat, warga, dan instansi pemerintah yang hari ini terlibat dalam proses pembongkaran pagar laut yang menyita perhatian, tenaga, dan juga dana kita secara keseluruhan. Perlu saya sampaikan pertama, Mbak Nisa, bahwa apa yang terjadi sekarang ini seperti sebuah ujian terhadap konstitusi kita, ya. Kenapa saya bilang ujian terhadap konstitusi kita? Setelah disampaikan oleh Kementerian Kelautan, siapa ini punya? Nggak ada yang ngaku. Siapa ini yang membuat, yang menanam? Nggak ada yang ngaku. Artinya ada percobaan okupasi terhadap lahan perairan kita oleh pihak tertentu, dan kemudian karena tidak ada yang ngaku, maka negara turun. Dan saya kira instruksi Presiden sangat jelas, dikerjakan oleh semua pihak dengan sangat baik, dan saya sebagai peneliti di Pusat Kajian Pesisir dan Lautan yang sudah 10 tahun kami bekerja di Tangerang, pesisir Tangerang, mengawal mangrove, pesisir, nelayan, juga kami merasakan bahwa ini seperti sebuah momentum kemerdekaan bagi nelayan untuk kembali mendapatkan akses mereka terhadap laut. Itu. Yang kedua, selain dari akses mereka terhadap laut untuk mengembangkan usaha penangkapan, karena itu merupakan area penangkapan mereka,
kemudian akses untuk transportasi, karena itu juga jalur ke daerah yang utara, kemudian juga untuk menjadikan ini sebagai bagian dari upaya untuk terus mendorong kepedulian mereka dalam pengawasan laut. Karena secara tidak langsung nelayan ini sebenarnya terlibat di dalam pengawasan di laut yang bisa kita mintakan informasinya kepada mereka. Nah, saat ini kontribusi mereka juga sangat nyata, dan ini juga tentu akan kembali membuka keran akses, keran usaha perikanan, lokasi penangkapan, dan juga kembali menjadikan kawasan kita menjadi normal. Karena begitu terjadi pemagaran laut oleh pihak tertentu, nah ini kan aktivitas tidak normal, usaha penangkapan tidak normal, struktur ekologi juga bisa berubah. Kenapa saya mengatakan struktur ekologi bisa berubah? Kawasan dasar perairan, saya pernah penelitian di tahun 2005 menggaruk kawasan pesisir itu bersama nelayan untuk menangkap kerang, Pak Yayan, dan itu begitu. Nah, ketika ada pagar laut mereka tidak bisa menggaruk, dan kemudian ekologinya juga akan berubah karena daerah itu merupakan daerah-daerah yang banyak biota-biota dasar yang menjadi sumber bahan tangkapan nelayan. Nah, inilah kemudian di dalam konteks ekologi kita akan melihat bahwa struktur ekologi akan mengalami sedikit perubahan, apalagi kalau kemudian muncul sedimentasi. Karena ketika patok bambu diukur rapat, kemudian di sana mulai terjerat berbagai sampah dan sebagainya, proses sedimentasi oleh arus menyusur pantai, Pak Yayan hafal sekali itu, kemudian timbulnya sedimentasi dan tanah timbul. Ini luar biasa Pak Yayan, kalau itu nanti terjadi, maka sertifikat tadi akan berbunyi tuh menurut saya. Ya, ketika muncul karena yang bersandar di atas pagar-pagar tadi akan berbunyi seperti itu sebagai bagian dari upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu itu. Dan menurut saya ini memang ujian terhadap konstitusi kita, bahwa kita harus clearkan ini supaya kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah itu benar. Kepercayaan masyarakat, kami akan ikut pemerintah memperjuangkan apa yang sudah kita rumuskan di dalam kebijakan itu sendiri. Kira-kira poin-poin itu menjadi dasar spirit sehingga kita terus harus mengawal ini, Mbak Anissa. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, disitulah kita harus bekerja sama. Dan kami dari pusat riset di IPB University tentu akan turut berkontribusi di dalam mendampingi masyarakat dalam konteks pengelolaan pesisir dan secara keseluruhan. Perlu kami sampaikan juga Pak Yayan dan Mbak Nisa, kami menjadikan beberapa site lokasi di pesisir Tangerang itu sebagai pusat riset mangrove untuk Asia Timur. Wah, mantap itu Pak. Dan ini menjadi ikon kita, gerakan yang dibangun oleh Pak Jokowi untuk menjadikan mangrove sebagai salah satu ikon kita di negara tropis pesisir. Dan saya kebetulan jadi presiden Pensi Network Pak, jadi saya presidennya. Keren. Kita ingin menjaga itu Pak. Saya juga kalau itu ada pagar laut, akses tertutup, bagaimana kita menceritakan ke teman-teman kita di Asia Timur yang lain gitu. Ini dalam konteks global akan menjadi presiden yang tidak baik juga gitu. Terima kasih, sedikit itu Mbak Nisa. Ya, tentunya dampak ekologi ini sangat berdampak serius sepertinya ya Pak Yon Fitner. Nah, kalau kita simak tadi dari penjelasan dan juga pernyataan Pak Yon Fitner, Pak Yayan, ini juga berdampak tentunya dari kerusakan yang tadi sudah dijelaskan. Apakah kemudian pada saat proses pembongkarannya tadi Anda beserta jajaran ini juga menemukan adanya temuan-temuan kerusakan di bawah laut, Pak Yayan? Cukup nampak jelas sekali satu informasi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini Pak Nisa, bahwa Pusat Hidrografi Oceanografi TNI Angkatan Laut sudah mengeluarkan kabar navigasi berita pelaut Indonesia. Jadi kita memang memiliki hak dan kewajiban sebagai negara pantai sesuai dengan United Nations Convention of the Law at the Sea 82. Negara pantai itu memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan akses navigasi kepada para pengguna laut. Salah satunya tidak hanya pelaut internasional, juga pelaut domestik. Inilah yang sudah dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan kementerian lembaga lain, membuka akses navigasi, memberikan perambuan yang akan menjadi jalur lalu lintas kapal-kapal nelayan.
Terus sudah demikian juga Pushidrosal sudah memetakan di dalam peta laut Indonesia. Nah inilah satu-satunya referensi yang dapat digunakan menggunakan peta laut Indonesia, karena Pushidrosal sebagai aset bangsa itu salah satu anggota dari International Hydrographic Organization. Jadi apa yang sudah diproduk oleh TNI Angkatan Laut dalam hal ini Pushidrosal juga itu digunakan untuk bernavigasi pengguna-pengguna laut, tidak hanya pengguna laut nasional tetapi internasional. Jadi demikian yang terkait kerusakan ekologi yang terjadi di sana, ini harus dilaksanakan penelitian, terus kemudian pemantauan oleh para penyelam-penyelam kita, khususnya mungkin nanti kolaborasi dengan IPB, melihat langsung bagaimana dampak lingkungan dari adanya pemagaran ini. Menurut saya demikian, Mbak Nisa ya. Oke, dan sudah bergabung bersama kami Bapak-Bapak, yakni dari Ketua Komisi 4 DPR Fraksi PKS, sudah ada Pak Abdul Haris. Selamat petang Pak Abdul Haris. Pak Abdul Haris, tadi kita sudah berbincang, berdiskusi juga bersama dengan Bapak-Bapak sekalian. Ini kalau tanggapannya dari pihak DPR terkait dengan pembongkaran pagar bambu ini seperti apa? Kemudian juga dari dampaknya pihak DPR menyorotinya seperti apa, Pak Abdul Haris? Pak Abdul Haris, mohon maaf, kami masih belum bisa mendengar audio Anda. Oke, sudah terdengar? Ya. Terdengar jelas. Terima kasih. Kami melihat bahwa pembongkaran pagar laut ini yang di sana ada tempat atau mitra kami bekerja, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, menjadi domain mereka, dan kita melakukan pengawasan. Hari ini juga kami melihat langsung dari jarak dekat, dan kami sepakat untuk meminta agar pagar ini segera dibongkar karena mengganggu nelayan, mengganggu lalu lintas di air, dan yang pantai atau laut yang mestinya menjadi akses publik itu menjadi terganggu. Oleh karenanya kami Komisi 4 tadi dipimpin oleh Bu Ketua, Bu Titi Soeharto, dengan tegas meminta agar ini segera dibereskan oleh pemerintah, dalam hal ini KKP bekerjasama dengan kementerian lembaga lain yang terkait. Demikian. Oke, baik, kita tahan dulu, kita akan ke Pak Yayan terlebih dahulu karena sepertinya Pak Yayan ini juga akan segera meninggalkan dialog bersama kita saat ini karena ada agenda selanjutnya ya Pak Yayan. Tapi Pak Yayan mungkin esok untuk proses pembongkaran, untuk skema dan juga skenarionya nanti seperti apa apabila kemudian ditemukan lagi ada kendala-kendala seperti hari ini, terutama dari proses pembongkaran yang terkendala karena cuaca. Singkat saja Pak Yayan, silahkan. Baik, terima kasih Anissa. Perintah dari Bapak Presiden sudah terang dan jelas. Keputusan Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto sudah jelas, lanjutkan pembongkaran. Dan saya mendapat perintah dari Bapak Kasal untuk melaksanakan pembongkaran tersebut. Jadi mekanismenya nanti, jangan dilihat, wah bagaimana itu kok sudah menerjunkan kendaraan tempur amfibi marinir. Jadi bukan situasi negara dalam situasi seperti apa, tetapi lebih ke arah teknis. Di sana ada kedangkalan, terus kemudian diperlukan bambu-bambu yang sudah tertanam itu sudah cukup kuat, ya, ditanam sampai dengan berapa meter itu cukup kuat sehingga membutuhkan power. Kalau menggunakan ditarik-tarik dengan menggunakan kapal ikan saja, dicabut dengan power manusia saja, itu membutuhkan effort yang sangat tinggi sekali. Sehingga keputusan Bapak Kasal, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, kerahkan itu rampur marinir untuk geradak sehingga lebih cepat, lebih aman, dan lebih efisien. Kita akan libatkan ada kendaraan pendarat amfibi marinir, ada LVT-7, ada kapak, terus kemudian kapal-kapal tank boat itu tetap akan kita laksanakan. Personil yang dilibatkan juga akan tetap kita libatkan, ada setidaknya 750 orang dari personil Angkatan Laut dari berbagai macam kualifikasi, baik itu penyelam, baik itu Kopaska juga hadir di sana. Terus kemudian prajurit-prajurit yang hadir di sana berkolaborasi dengan kementerian lembaga terkait
dengan Bakamla, dengan KP3, dengan Kodam saya, dan lain sebagainya. Demikian ya, Oke, Mbak baik. Nisa, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Yayan atas informasi dan juga update-nya telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama, dan kami masih akan melanjutkan perbincangan pemirsa bersama dengan Pak Yon Fitner dan juga Pak Abdul Haris. Dan saat ini saya ingin bertanya juga ke Pak Yon Fitner. Pak Yon Fitner, kalau kita lihat dari pengusutannya, kemudian juga Anda melihatnya bagaimana? Apakah kasus ini yang menjadi tantangan utama dari akar permasalahannya? Apakah memang maraknya alih fungsi lahan di wilayah pesisir ini, apakah ini disebabkan karena lemahnya regulasi atau pengawasan, atau memang kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, Pak Yon Fitner? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Ini sebenarnya saya bilang komplikasi bukan, tapi beberapa faktor yang harus kita perkuat di sini adalah pertama soal literasi. Literasi itu tidak hanya pada level pemerintah, tidak hanya juga di level masyarakat. Jadi di semua level. Nah, kenapa saya mengatakan literasi di sini? Kalau kita lihat statement dari Pak AHY yang mengatakan bahwa tidak tahu ada sertifikasi itu keluar pada saat mungkin beliau atau sebelum beliau atau setelah beliau. Nah, ini literasi kita terhadap kebijakan. Bagaimana kemudian pengelola negara harus memahami sebenarnya kebijakan itu seperti apa. Dalam konteks ini saya melihat literasi yang lemah adalah ketika kita melakukan omnibus law pada masa waktu yang lalu, yang terlupa mungkin adalah memeriksa kembali substansi apa yang sudah selesai dan tidak selesai. Di sini saya melihat roh dari Undang-Undang 27 tahun 2007 junto Undang-Undang nomor 1 2014 bahwa semangatnya adalah ingin mengembalikan peran negara yang tadinya bisa memberikan hak atas tanah misalnya di dalam HP3 di Undang-Undang 27 dibatalkan oleh MK, tetapi kemudian setelah dibatalkan oleh MK tahun 2010 dan direvisi di Undang-Undang tahun 2014, muncul Peraturan Menteri ATR BPN tahun 2016 nomor 17 yang menyatakan bahwa hak atas tanah dapat diberikan kepada ruang antara 0 sampai 12 mil. Oke. Kalau ada 0 sampai 12 mil maknanya apa? Maknanya di situ adalah perairan. Karena kalau masih daratan tuh tidak ada 0 sampai 12 milnya. Kalau di sini diterjemahkan 0-12 mil adalah dasar perairan, kemudian terjadi praktek pemberian sertifikasi, hak guna dan sebagainya, itu menunjukkan ada mekanisme yang tidak difahami baik oleh pemerintah pusat yang dia membuat regulasi, kemudian oleh pemerintah daerah yang tidak melihat ada sinkronisasi yang harus dilakukan antara kebijakan ini. Nah, ini soal literasi, Mbak Nisa. Soal literasi. Ya, baik. Artinya ini juga ada celah dalam regulasi yang kemudian dimanfaatkan dalam pembangunan pagar laut ini. Kemudian Pak Abdul Haris, bagaimana Anda menanggapi hal ini, Pak Abdul Haris? Ya, celah literasi saya mungkin tidak akan masuk ke situ ya, bahwa memang secara hukum dan lain sebagainya tentunya nantinya akan dijalankan oleh para penegak hukum. Cuman kita melihat bahwa di luar masalah literasi tadi ada semacam kenekatan juga karena laut kok dipagar begitu, menyebabkan akses yang tidak memungkinkan bagi para nelayan untuk melaut ya. Nah, ini yang kami lihat bahwa ini ada laut dipagar oleh satu pihak yang sampai hari ini kita belum tahu karena belum ada yang mengaku. Itu kemudian akses nelayan menjadi terhambat, menjadi melingkar menjauh dan seterusnya. Sedimentasi juga sudah mulai terjadi. Nah, sehingga ini yang harus kita luruskan, kita tertibkan dulu. Saya baru sampai di situ, Mbak. Oke. Apakah kemudian Pak Abdul Haris ini Anda juga sudah memberikan rekomendasi kepada jajaran terkait, terutama adalah Kementerian ATR BPN atau dari pihak terkait sudah diberikan rekomendasi atau belum? Ya, Pak Abdul Haris bisa mendengar suara dengan jelas dari studio? Pak Abdul Haris? Baik pemirsa, sepertinya kita mengalami kondisi kendala audio bersama dengan Pak Abdul Haris. Kalau begitu kita tanyakan lagi kepada Pak Yon Fitner. Pak Yon Fitner masih tergabung bersama kami?
Iya, masih Mbak. Oke, Pak Yunfiter, kalau melihat dari kasus yang terjadi saat ini, apa kemudian tantangan utama dalam menegakkan hukum di wilayah pesisir, terutama mungkin yang melibatkan adanya aktor-aktor besar? Karena kalau kita lihat dari sertifikat-sertifikat yang sudah dibatalkan ini banyak sekali, hampir 200-an begitu. Kalau melibatkan di belakangnya mungkin ada aktor-aktor besar, apa kemudian yang bisa menjadi kendala, tantangan utama dalam penegakan hukumnya? Iya, ini juga memang perlu kita telah lebih lanjut karena kaitannya dengan pihak yang terlibat, yang ikut serta, yang berperan, ya. Tetapi yang perlu kita lakukan menurut saya adalah ketika negara sudah confirm, negara sudah menjelaskan bahwa ada aturan dan mekanisme tertentu, maka semua pihak harus ikut. Ketika ada pihak yang tidak ikut, yang tidak mau patuh, yang tidak setuju dengan regulasi itu, maka ini kita sebut sebagai, kalau tadi saya bilang mungkin istilahnya pembangkangan konstitusi, mungkin agak terlalu keras disebutnya, tapi kita sebut sebagai ketidaksepahaman dengan konstitusi, ya. Sehingga kemudian tantangan ini di level atas, tantangan apalagi di level bawah? Di level bawah kita harus memperkuat SDM kita yang menjadi pengelola laut. Apalagi pada posisi 0 sampai 12 mil ini dikelola oleh provinsi, diberikan kewenangannya oleh pemerintah pusat untuk provinsi. Jadi provinsi harus mempunyai infrastruktur, prasarana, kemudian juga kemauan serta juga keteguhan yang kuat untuk menyampaikan bagaimana rencana tata ruang dibangun, bagaimana pemanfaatan laut diselenggarakan, itu harus dikuatkan. Jangan sampai kemudian ketika berada pada level pemerintahan sulit berkomunikasi ketika ada pihak-pihak lain yang kemudian mempunyai sumber daya yang berlebih, entah itu soal budget, financing, kekuasaan, sehingga pemerintah daerah tidak mampu berbuat. Menurut saya di sini harus dikuatkan. Pemerintah daerah harus dikuatkan. Mereka harus berani mengatakan mekanismenya A, B, C, D. Kemudian juga mereka harus dilindungi. Karena seringkali ketika itu terjadi, mereka merasa tidak punya teman dan pendamping. Sehingga gerakannya menjadi gerakan yang sangat hati-hati, takut-takut, dan ingin menyampaikan juga tidak berani. Nah, ini yang harus kita jaga. Artinya apa? Keberadaan penyelenggara pemerintahan daerah juga harus berani dan kuat menyampaikan kepada publik begini rencana pembangunan kita di pesisir dan laut ke depannya. Saya kira itu poin penting di level tata kelola kepemerintahan, Mbak. Nah, kemudian di level masyarakat, saya ingin mengajak masyarakat ini kadang-kadang kesulitan melakukan konfirmasi pada level masyarakat bawah, seperti masyarakat nelayan dan sebagainya. Mereka melihat kalau ada sesuatu, oh berarti begini. Ada sesuatu lagi, oh berarti begini. Nah, konfirmasi inilah yang kemudian harus dikawal oleh pemerintahan desa. Kenapa saya bicara pemerintahan desa? Pemerintahan desa entitas terkecil di dalam tata kelola negara kita yang mempunyai kewenangan. Dan di situ ada masyarakat desanya, di situ ada nelayannya, di situ ada aktivitas usaha di pesisirnya. Nah, tolong dikawal juga itu. Jadi jangan kemudian pemerintahan desa tidak memahami apa kebutuhan masyarakat desanya. Nah, inilah yang kemudian menurut saya harus didorong juga kekuatannya berada pada kebutuhan daerah, kebutuhan desa, kebutuhan masyarakat. Dan ini menjadi bagian dari gerbang besar kita di kawasan pesisir dan laut ini. Nah, barangkali ini kan Mbak Nisa. Ya. Sangat kompleks untuk kemudian juga ini tentunya harus memperkuat peran masyarakat, terutama adalah masyarakat pesisir itu sendiri untuk dapat meningkatkan pengawasannya. Nah, Pak Abdul Haris, apakah kemudian dari pihak DPR Komisi 4 ini juga akan memanggil dari pihak-pihak terkait, apakah sudah dijadwalkan juga terkait dengan pembongkaran pagar laut ini, Pak Abdul Haris? Ya, besok pagi kita akan panggil Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau tadi kan hanya meninjau lokasi ya. Jadi besok pagi kita akan rapat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oke, rapat akan dilangsungkan besok bersama dengan Kementerian KKP. Apa nanti akan digali, akan dibahas oleh pihak DPR, Pak Abdul Haris? Segala hal yang berkaitan dengan isu yang sedang ramai ini. Iya, Pak Abdul Haris, untuk kemudian ini kan kalau kita lihat tentunya menyalahi aturan terkait dengan menerbitkan HGB lewat dari garis pantai. Apakah Anda melihat ada celah begitu dari hukum?
Kalau untuk HGB rasanya itu domain Komisi 2 ya, jadi saya mungkin tidak terlalu kompeten untuk menyatakan itu, tapi berkaitan dengan lautnya adalah merupakan bidang dari Komisi 4. Saya kira untuk berkaitan dengan HGB dan lain sebagainya, itu teman-teman Komisi 2 akan lebih kompeten untuk berbicara itu. Oke. Nanti kalau untuk sanksinya seperti apa Pak Haris? Ini kan baru saja administrasi begitu ya, pembatalan terhadap sertifikat dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk sanksinya apakah ini akan dilanjutkan juga ke tingkat pidana Pak Haris? Kita lihat nanti, kita lihat rapat besok penjelasan Menteri KKP seperti apa. Saya belum bisa berandai-andai karena kita juga masih minim sekali informasi tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Itu yang kita lihat ada pagar menghalangi masyarakat nelayan untuk melaut, ya itu yang kita bereskan dulu gitu. Oke. Jadi Komisi 4 nanti mendorongnya akan seperti apa Pak Abdul Haris kalau untuk terutama daripada transparansi dan juga akuntabilitas dari proses penanganan kasus ini Pak Abdul Haris? Intinya kita dukung Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bekerja sama kolaborasi dengan kementerian lembaga yang lain. Itu satu. Yang berikutnya tentunya kita akan pelajari dulu karena kita belum dapat penjelasan dari kementerian. Jadi saya belum bisa berandai-andai, nanti kalau begini begitu dan seterusnya saya belum bisa saya kira. Oke, baik kalau begitu. Kita nantikan juga besok rapatnya bersama dengan KKP. Kemudian kita ke Pak Yon Fitner. Pak Yon Fitner, apakah Anda melihat dari kasus ini diperlukan adanya reformasi besar-besaran begitu dalam pengolahan tata ruang pesisir di Indonesia? Menurut Anda seperti apa? Jika iya, seperti apa yang paling mendesak, Pak Yon Fitner? Ya, menurut saya apa yang sudah dilakukan saat ini sudah di regulasi yang ada di negara kita sudah cukup baik, terus berkembang ke arah yang baik sebenarnya. Cuma memang beberapa hal yang harus disinkronkan menurut saya, yang seperti tadi saya sampaikan, itu segera dilakukan sinkronisasi supaya tadi tidak muncul dispute di perjalanan. Kita akhirnya kan tahu dalam praktek perjalanannya implementasi dari kebijakan A dan B yang kemudian berbenturan apa, nah itu dilakukan sinkronisasi, bikin matriks saja. Tipe sederhana nanti ketahuan persoalan ini muncul di laut, di daerah mana, di daerah pulau kah, di daerah pesisir kah, di daerah muara sungai kah, termasuk juga di daerah-daerah laut dalam dan sebagainya. Nanti kita tahu mana kebijakan yang melindungi dan mana kebijakan yang kemudian menyebabkan terjadinya dispute itu di internal kita. Nah setelah itu kita akan lakukan harmonisasi lagi. Saya kira ini penting supaya kebijakan itu jangan saling melemahkan tapi saling menguatkan. Tetapi juga tidak terjadi overlapping yang kemudian menyebabkan sulit mekanisme koordinasi dan kerjasama. Itu menurut saya Mbak. Oke, baik. Terima kasih kalau begitu Bapak-Bapak sekalian atas update dan juga informasinya. Telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama Wakil Ketua Komisi 4 DPR Fraksi PKS Abdul Haris Almasyhari dan juga Kepala Pusat Kajian Pesisir dan Kelautan IPB Yon Fitner. Dan sebelumnya tadi sudah ada Asisten Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muda Yayan Sofian. Salam sehat selalu Bapak-Bapak.